15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang genjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30 Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan disampaikan oleh Syahrir. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 22.00 berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis dan Khairul Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih. Ada apa ini? Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bu. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bu. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumbuhan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini, goroklah leherku sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya kalian bertengkar. Mari dulu dan bicarakan yang baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Mengapa kau tidak melakukannya sendiri dan mengapa meminta Soekarno yang melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera melaksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang-tenang, ini sudah malam, tidak baik membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara. Saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena akan banyak korban jiwa.
Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik! Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Saya setuju. Dengan begitu Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Dengklok? Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkannya? Saya akan menghubungi Sudancho Subono untuk hal ini. Assalamualaikum Subono. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi Subono. Apa? Menculik mereka? Iya, kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta Subono? Tentu saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat nanti kita pakai rumah jauh Kisong. Baiklah, terima kasih Subono. Sama-sama. Subono setuju dan akan ditempatkan di rumah jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta, Darwis? Secepatnya besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagian mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Lagi pula rakyat akan menjadi kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa mengalahkan tentara Jepang karena tentara Jepang di Jawa masih sangat utuh. Ini sudah menjadi keputusan kami Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda Bung. Mari Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno, Bung Karno! Ya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Apakah aku harus ikut dengan kalian? Ya, ini sudah jadi kesepakatan para pemuda. Maka kita akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian, jika aku masih memiliki istri dan anak yang masih kecil, bagaimana perasaan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang Guntur sampai takut mendengar suara kalian? Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan aku dengan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, bagaimana perasaan anakku dan istriku? Jika kalian membawaku, maka kalian harus juga membawa mereka. Baiklah Bung, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang juga. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kingsong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. 3. Bung Karno. Hatta, rupanya kau sudah ada di sini. Ya benar, mereka membawa aku kemari. Mereka juga membawa Fatmah dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Sekarang ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang.
Saya tidak setuju dengan itu, Bung, karena kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda menemui mereka, Bung? 3. Rapat PPKI dibatalkan karena mereka tidak ada. Jadi saya datang kemari untuk menjemput mereka. 3. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkanlah aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Soebarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya akan menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita melaksanakan kemerdekaan ini. Benar, Bung. Ya, sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Guntur sudah menangis dari tadi. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? 3. Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Ya, tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan Jepang tidak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita hendak membicarakan tentang proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang. Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang dilangsungkan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Maka carilah ruangan yang akan kalian pakai. Saya ingin istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutkan, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan secara sesama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semua setuju? Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Saya rasa jangan terlalu banyak menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta yang harus menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Dan selain itu dalam sehari semalam orang sholat 17 rakaat. Bagaimana kalau hari ini Jumat, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Dan kalian siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Naskahnya, Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10.00 semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Hatta. Saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan yang lagi mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Demikianlah, saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan yang lagi mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.